Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 14 Desember 2020, saya Danang Febri Saputra melaksanakan uji kinerja siswa PPG Darajat 4 Universitas Surabaya IPA 2. Doakan semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus sekali. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan siapkan kelasnya. Sedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Dilanjutkan berdoa ya. Ya, silakan. Kita cek kehadiran dulu kali ini ya. Meida, hadir. Meja, Keisha, Rewia, Yeni. Oke, berarti ada semua ya. Selanjutnya, siapa yang datang ke sekolah lebih awal? Ayo, siapa? Ayo. Oh, Yeni. Yeni, sebagai penghargaan Bapak mempersilakan maju ke depan, memimpin kawan-kawannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, satu stanza. Silakan. Yang lainnya dimohon berdiri. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini sampai saat ini kecamatan kita masih dalam keadaan zona aman atau zona hijau. Namun kita tetap harus waspada dan menjaga diri dengan menerapkan 3M. 3M apa saja? Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Ya, kita perlu terapkan dan ajak teman-teman keluarga untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 dengan menerapkan 3M. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Jadi bahan makanan yang kita makan itu dari mulut sampai ke anus itu juga mengandung beberapa gizi dan lain-lain. Misalnya karbohidrat, protein, dan lain-lain ya. Nah, berhubungan dengan pelajaran kita hari ini itu mengenai zat aditif. Jadi bahan makanan yang kita makan melalui sistem pencernaan itu mungkin juga terdapat zat aditif. Nah, kita masuk ke gambar ini. Gambar apa kira-kira? Permen. Rasa permen apa? Manis dan asam. Kira-kira rasanya itu apakah benar-benar alami atau buatan? Tidak, ada yang tidak. Jadi apa? Belum tentu, ya belum tentu. Karena rasa bisa terbuat dari alami, bisa juga dari buatan. Ini sebagai motivasi kita berhati-hati dalam memakan atau mengkonsumsi zat makanan yang berasal dari zat aditif buatan. Untuk warna bisa saja suatu produksi dari permen ini menggunakan warna tekstil ya. Warna tekstil itu dilarang oleh pemerintah karena bisa merusak kesehatan. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Nanti kita dengan diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman dengan benar. Ya. Kemudian dengan diskusi kelompok peserta didik dibimbing guru menganalisis dampak penggunaan zat aditif buatan terhadap kesehatan dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi peserta didik dibimbing guru mempresentasikan hasil diskusi pada LKPD 1 zat aditif dalam makanan dan minuman. Kegiatan pembelajaran pada hari ini kita nanti akan membagi jadi beberapa kelompok, kemudian diskusi di dalam kelompoknya, presentasi ya, kemudian kalian mengumpulkan dan kita akan melaksanakan kuis. Nah, itu pada kegiatan pembelajaran. Untuk penilaian pada kelas ini, pada laporan hari ini, penilaiannya ada berupa sikap, pengetahuan dan keterampilan. Silakan amati gambarnya di amati bahan-bahannya ya.
Cabai itu apa? Apakah termasuk penyedap juga? Termasuk ya. Karena memberi rasa atau tekstur dengan rasa yang berbeda. Kemudian dari video tadi, mana yang tergolong zat aditif alami dan mana yang tergolong zat aditif buatan? Ya. Terus, udah alami atau buatan? Terbuat dari tebu, berarti dia termasuk alami. Jadi zat aditif alami itu zat aditif atau zat dalam pengolahan atau pencampuran bahan makanan dia benar terdapat dari zat alami atau terdapat dari alam. Ya. Berarti tahu membedakan mana zat aditif alami, mana zat aditif buatan. Nah, dari video ini mana yang tergolong atau kelompok zat aditif buatan? Terasi sama ada penyedapnya nih kan? Penyedapnya berupa micin. Ya. Jadi micin itu termasuk zat aditif buatan. Zat buatan, zat aditif buatan. Kenapa disebut zat aditif buatan? Karena ada yang tahu? Oh ya, karena sudah dicampur dengan bahan yang lain atau sudah diproduksi oleh pabrik dalam bentuk kemasan. Nah, ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen, ya. Heterogen tahu maksudnya? Ya, jadi secara acak, ya, terdiri dari 4 sampai 5 anggota kelompok, ya. Jadi untuk kelas ini kita pilih secara acak, hitung ini ada berapa 5 berarti 2 kelompok ya. Jadi hitung dari sini ya, 1, 2. Mulai dari Yeni. 1, 2. Nah, setelah menghitung ingatkan nomornya, berkelompoklah sesuai dengan nomornya masing-masing. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, ya. Ya silakan berkelompok sesuai dengan nomor. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana. Ya. Kalau sudah berkelompok sesuai dengan nomornya, nanti Bapak akan membagikan LKPD ya. Ya, LKPD. LKPD. Buatkan LKPD. Nanti dibagikan, kalian baca, tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya, misalnya satu siapa, dua siapa, kemudian kelompok berapa, kelas berapa, tanggalnya berapa. Kemudian kalian baca-baca juga di dalamnya untuk sebagai petunjuk mengisi pertanyaan pada LKPD ya. Jawab bagaimana cara mengidentifikasi ini minuman ini. Jadi kalian lihat di belakang ini ada jenis apa namanya? Bahan-bahannya kalian catat di LKPD. Kemudian kalian analisis dampak penggunaan zat aditif buatan ke kesehatan. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, silakan tulis nama dan kerjakan.
Suster ini silakan bertanya. Ini petunjuknya. Kemudian halaman lembar kerja, nomor F itu lembar kerja ya. Nah, silakan yang ini menyesuaikan dengan ini. Tinggal kalian beri checklist ya. Mana yang termasuk penyedap, perasa. Ajak sudah. Sudah, kalau selesai diskusi, kita akan melakukan presentasi. Di sini ada dua kelompok. Yang maju presentasi pertama itu kelompok 2. Kepada kelompok 2 silakan maju untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi mengenai LKPD 1 yang dibantu dengan beberapa pertanyaan. Silakan kelompok 2 ya, kelompok 2 maju ke depan untuk melakukan presentasi. Ya, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan pengertian bahan zat aditif dalam makanan dan minuman. Jawabannya, zat aditif makanan adalah zat yang sengaja ditambahkan dan ditentukan pada waktu pengolahan makanan untuk mampu memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Nomor 2, jelaskan fungsi dari macam-macam zat aditif makanan berikut. Yang A, pewarna, untuk memberi warna pada makanan agar ia menarik. Yang B, pengawet, sengaja ditambahkan pada makanan agar makanan tersebut lebih awet atau tahan lama. C, pemanis, zat kimia yang ditambahkan pada makanan agar makanan yang berfungsi untuk memberikan rasa manis. D, penyedap, zat yang dapat mendapatkan cita rasa makanan. E, pemberi aroma, zat yang dapat memberikan aroma yang khas pada makanan. Yang nomor 3, jelaskan bahan atau sumber zat aditif dalam makanan dan minuman. 1, antioksidan, untuk mencegah pengikat pada makanan yang mengandung lemak. Yang kedua, penguras, dapat membantu sistem deskripsi atau adonan makanan. Yang ketiga, pengembang, untuk mengembangkan adonan kue. 4, pengental, untuk mengentalkan makanan. 5, pengeras, untuk mencegah melunaknya makanan. 6, pengatur keasaman, untuk mengasamkan, menembakkan, dan mempertahankan kadar keasaman makanan. Nomor 4, dari hasil identifikasi didapatkan nama-nama zat kimia berikut. Kelompokkanlah zat kimia berikut ke dalam bahan pengawet, pewarna, pemanis, dan penyedap rasa. Asam cuka, pewarna. Gula, pasir, kunyit, pewarna. Asam cuka, pengawet. Gula pasir, pemanis. Tetrahydrogen, pewarna. Giliasu, pewarna. Nomor 5, apa dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan
Dalamnya dapat menyebabkan kerusakan kromosom, dapat merusak organ hati, ginjal, otak, dan lambung, dapat mengganggu fungsi organ pencernaan dalam tubuh. Mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan. Menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Sudah? Ya. Kelompok 2 sudah diskusi. Kelompok 1 adakah yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ada? Ada. Kelompok 1 silakan bertanya ke kelompok 2. Pernah saya lihat di berita bahwa ada tahu yang mengandung formalin. Bagaimana ciri tahu yang mengandung formalin? Tolong jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Untuk memahami ciri pada tahu yang mengandung formalin, satu, warnanya lebih terang. Yang kedua, tidak dihinggapi lalat. Ketiga, lebih kenyal, lebih tahan lama, dan tidak beraroma. Pertanyaan kedua, seandainya tahu berformalin tersebut saya konsumsi terus-menerus, tanpa apa yang akan terjadi? Mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan, menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Itu dapat menyebabkan kerusakan kromosom, dapat merusak organ hati, ginjal, otak, dan lambung, dapat mengganggu fungsi organ pencernaan dalam tubuh. Sudah? Kalau sudah, silakan tutup, kita beri aplaus. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 2 sudah, kelompok 1 maju ke depan, ya, untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi kami. Sebelum membacakan hasil presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Eka Carole. Perkenalkan nama saya. Baiklah, setelah memperkenalkan nama, kami akan lanjut membacakan hasil diskusi kami. Jelaskan pengertian dan fungsi penambahan zat aditif dalam makanan dan minuman. Zat aditif makanan adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan untuk maksud memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Dari hasil identifikasi dapat nama-nama zat kimia berikut. Kelompoklah zat kimia berikut ke dalam bahan pengawet, warna, pemanis, dan penyedap rasa. Kunyit berwarna, asam puncak pengawet, gula pasir pemanis, tartrazin berwarna, brilian blue berwarna. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan apabila sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat aditif buatan? Jelaskan upaya mengurangi dampak penggunaan zat aditif buatan. Dampak dapat menyebabkan kerusakan kromosom, dapat merusak organ hati, ginjal, otak, dan lambung, dapat mengganggu fungsi organ pencernaan dalam tubuh. Mengurangi dampak, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan, menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Sudah? Dan Kelompok 1 sudah presentasi. Kelompok 2 adakah yang ingin ditanyakan? Oh iya, silakan sebutkan nama dan kelompoknya. perkenalkan, nama saya Radia. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengawetkan makanan secara alami? Seandainya bapak saya banyak mendapat ikan, harga ikan sangat murah, sehingga menantu ikan tidak ingin membeli hasil tangkapan bapak saya dengan alasan harga ikan murah dan cepat busuk. Bagaimana cara mengawetkan ikan yang mempunyai harga? Oh iya, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1 mencoba menjawab. Apabila terjadi masalah seperti itu, ikan hasil tangkapan tadi bisa diawetkan dengan
Kalau sudah silakan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Jadi kita tadi sudah melakukan kegiatan diskusi kelompok, kemudian mengerjakan dari LKPD bersama kelompoknya, kemudian presentasi ke depan. Dari hasil diskusi dan presentasi tadi sudah bagus, sudah baik. Ini tadi ada terjadinya diskusi ya. Diskusi berarti adanya tanya jawab antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian penampilannya juga baik ya. Cara menjawabnya juga baik. Hal-hal yang penting yang perlu dipelajari dari diskusi tadi, yang pertama tadi apa? Pengertian zat aditif. Ada yang bisa mengingatkan kembali apa pengertian zat aditif? Ada? Zat aditif sengaja ditambahkan dan dicampurkan pada waktu pengolahan makanan untuk maksud memperbaiki tampilan makanan. Ya, dengan tujuan memperbaiki tampilan makanan. Kecuali tampilan itu biasanya berhubungan dengan warna ya. Kecuali warna, apalagi yang perlu diperbaiki dalam penambahan zat aditif. Apa? Untuk sebagai menambah cita rasa. Kemudian apa lagi? Memperkaya kandungan gizi. Selanjutnya Menjaga makanan agar tidak cepat busuk. menjaga makanan agar makanan tidak cepat busuk atau awet. Nah, kemudian macam-macam zat aditif ada berapa? Ada 4. Ada banyak ya. Yang pertama itu pewarna. Pewarna itu dibagi lagi, ada pewarna alami, pewarna buatan. Pewarna alami contohnya kunyit, karena kunyit berasal dari Contoh pewarna buatan yang ada pada pembuatan tadi apa? Kan sudah ada torpedo. Apa torpedo? Sunset gitu. Ya, sehingga warnanya menjadi agak oranye menjadi oranye. Ya, banyak selanjutnya ada pewarna, pemanis, penyedap. Yang perlu diperhatikan, yang perlu kalian ingat adanya dampak penggunaan zat aditif buatan. Zat aditif buatan itu apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan menyebabkan ada kerusakan pada sistem apa? Organ, sistem jaringan, dan sampai kepada kromosom. Kromosom itu di dalam DNA. Sekarang kita masuk kepada penutup. Ya, Bapak minta kepada kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, Bapak minta kepada Yeni coba beri kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah zat aditif adalah makanan zat-zat yang sengaja ditambahkan dan dicampurkan pada pengolahan makanan untuk memperbaiki tampilan makanan, meningkatkan cita rasa, memperkaya kandungan gizi, menjaga makanan agar tidak cepat busuk. Kemudian dari fungsi macam-macam zat aditif
kalian yang bernama ini ya. Jadi sudah maju ke depan, sudah berani maju rapi ke depan. Dan kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang kita akan mengadakan soalnya berupa esai. Silakan kerjakan, tulis nama, kelas, dan jawaban. Ya, silakan. Kerjakan selama 10 menit. Sudah, sudah disebutkan. Tulis nama, kelas, jangan lupa. Sudah? Sini. Sekarang Bapak akan memberi penghargaan pada kelompok-kelompok yang sudah tampil dengan nilai terbaik dengan kriteria kerja kelompok, bekerja sama, mengerjakan LKPD dengan sungguh-sungguh, jujur, ya. Jadi untuk mendapat nilai terbaik dari hasil diskusi dan presentasi kelompok tadi, kita beri aplaus untuk kelompok 2, ya. Ya, jadi kelompok 2 yang nilainya baik. Kelompok lain bukan berarti nilainya tidak baik-baik semua, namun ada kriteria tertentu, misalnya bekerja sama dengan baik, kemudian kejujuran, tanggung jawab, ya. Dan di penutup ini Bapak minta kepada salah satu dari kalian untuk merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa? Oh ya, Revia, silakan maju ke depan, refleksikan pembelajaran pada hari ini. Silakan. Baiklah, saya akan merefleksikan. Yang pertama, apa yang telah kami pelajari hari ini? Pelajaran hari ini saya lebih mengenal, mengetahui zat additif dan dapat apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini. Dari pelajaran hari ini, kami berdiskusi dengan kelompok serta mempresentasikan apa yang kami pelajari hari ini, seperti zat additif dan dampaknya. Sudah? Nah, beri aplaus. Oh. Ya, kalau sudah selesai refleksi, ya. Nah, minggu depan kalian pelajari zat adiktif, ya. Kalau hari ini zat adiktif, minggu depan kita belajar zat adiktif, ya. Pelajari di rumah mengenai zat adiktif. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Silakan ketua kelas pimpin berdoa kita akhiri pembelajaran, ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Salam pada Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau sudah silakan